Halo semuanya, di sini saya akan membahas materi penting di dunia telekomunikasi, yaitu konsep dasar soft switch, PBX, dan beberapa perangkat pendukung yang sering digunakan di sistem komunikasi modern. Pertama, kita mulai dari soft switch. Soft switch merupakan komponen pada jaringan VoIP yang bertugas mengatur dan mengendalikan seluruh proses panggilan. Soft switch bekerja sebagai penghubung antara perangkat pengguna dengan jaringan telepon berbasis internet. Selanjutnya, apa itu PBX? PBX atau Private Branch Exchange adalah sistem telepon internal yang digunakan sebuah perusahaan untuk mengelola semua panggilan, baik panggilan internal antar karyawan maupun panggilan eksternal keluar perusahaan. Secara sederhana, PBX berfungsi sebagai pusat pengaturan telepon. Dengan PBX, setiap karyawan bisa memiliki nomor ekstensi, sehingga mereka bisa saling menelepon tanpa harus memakai nomor telepon umum atau saluran luar. Selain itu, PBX juga berfungsi untuk merutekan panggilan masuk ke bagian atau ekstensi yang tepat, mengatur panggilan keluar menuju jaringan publik seperti PSTN atau VoIP, menghemat biaya karena komunikasi internal menjadi gratis, menyediakan fitur telepon lanjutan seperti transfer panggilan, hold, voicemail, dan konferensi call. Kemampuan PBX. Yang pertama, layanan otomatis panggilan. Mengatur panggilan masuk secara otomatis tanpa operator manual. Yang kedua, layanan otomatis direktori. Memberikan menu pilihan, misalnya tekan 1 untuk admin, tekan 2 untuk keuangan. Yang ketiga, layanan otomatis nada tunggu. Memberikan nada tunggu atau musik saat panggilan ditahan. Yang keempat, nethering call. Menghubungkan panggilan ke beberapa nomor secara bergantian sampai diterima. Yang kelima, memblokir panggilan untuk mencegah panggilan tertentu, misalnya panggilan internasional atau nomor tidak dikenal. Yang keenam, call pick up, yang berarti mengambil panggilan masuk dari telepon rekan satu tim atau satu grup. Yang ketujuh, transfer panggilan. Memindahkan panggilan ke ekstensi lain, misalnya dari resepsionis ke bagian admin. Contoh penggunaan PBX di sekolah. Ruang guru, tata usaha, kepala sekolah, dan keamanan masing-masing punya ekstensi. Untuk menghubungi guru, cukup tekan 103. Jika ada tamu menelpon sekolah, PBX mengalirkan ke ruang TU. Jika tidak diangkat, PBX bisa memindah otomatis ke ruang lain. Masuk ke ekstensi. Ekstensi pada server soft switch merupakan label dari extension yang berupa sebuah string, yaitu angka, huruf, dan simbol, atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan di banyak kemungkinan nomor telepon. Dalam penggunaannya, setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus memiliki label yang valid atau sama. Ekstensi dijalankan berdasarkan urutan-urutan dalam tingkat prioritasnya. Berbeda dengan PABX, ekstensi biasanya berasosiasi dengan telepon, interface, atau menu. Ekstensi dianalogikan sebagai data klien, misalnya komputer 1 ekstensi 001, komputer 2 ekstensi 002, dan begitupun seterusnya. Pengertian dial plan. Dial plan adalah aturan pemanggilan dalam server soft switch yang menentukan bagaimana sebuah panggilan harus diarahkan. Dial plan juga berfungsi untuk routing panggilan antar ekstensi, routing panggilan lokal dalam IPPBX, routing antar IPPBX lain, dan routing panggilan ke jaringan luar melalui TRUN. Untuk menjalankan server soft switch, biasanya dibutuhkan beberapa perangkat utama. Yang pertama, komputer atau server. Ini digunakan untuk menginstal aplikasi, misalnya Asterisk, FreeSwitch, atau server IPPBX lain.
Yang kedua, headset. Headset dipakai untuk mengetes panggilan saat konfigurasi, terutama ketika memakai softphone. Yang ketiga, softphone. Aplikasi telepon berbasis software seperti Zoiper, Xlite, dan MicroSIP. Softphone juga berfungsi sebagai telepon virtual untuk menghubungkan ekstensi. Yang keempat, jaringan atau kabel. Ini dibutuhkan untuk menghubungkan antara komputer ke router, telepon IP ke jaringan, dan server ke internet. Yang kelima, IP PBX. Inilah pusat pengelolaan panggilan. Server ini mengatur ekstensi, dial plan, routing panggilan, dan fitur-fitur telekomunikasi lainnya. Perangkat pendukung PBX yang paling umum digunakan adalah yang pertama yaitu voicemail. Sistem ini digunakan untuk menyimpan pesan suara ketika pengguna tidak dapat mengangkat telepon. Voicemail memudahkan karyawan agar tidak melewatkan informasi penting. Yang kedua yaitu Interactive Voice Response atau IVR. IVR adalah sistem suara otomatis yang memberikan menu pilihan kepada penelepon. Fungsinya adalah mengarahkan panggilan tanpa harus menggunakan operator manusia. Yang ketiga, Automatic Call Distribution atau ACD. ACD membagi panggilan masuk ke agen yang tersedia. Sistem ini sering dipakai di call center agar panggilan tidak menumpuk dan pelayanan lebih cepat. Yang keempat, Call Recording System. Ini digunakan untuk merekam percakapan telepon, biasanya dipakai untuk evaluasi layanan, keamanan, dan kebutuhan dokumentasi perusahaan. Yang kelima, Billing System. Billing System berfungsi mencatat penggunaan panggilan, menghitung biaya, dan membuat laporan aktivitas telepon. Sangat penting untuk perusahaan yang membutuhkan kontrol biaya komunikasi. Dan yang keenam, Web-Based Management System. Ini adalah dashboard berbasis web untuk mengatur seluruh konfigurasi PBX, seperti menambah ekstensi, mengatur IVR, melihat log panggilan, dan monitoring sistem. Dengan sistem ini, admin dapat mengelola PBX melalui browser dengan lebih mudah. Baik, itu dia pembahasan mengenai pengertian dan fungsi PBX, kemampuan sistem PBX, serta beberapa perangkat pendukung PBX yang umum digunakan dalam sebuah organisasi. Dengan memahami konsep dasar ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana komunikasi di sekolah, kantor, atau perusahaan dapat berjalan lebih efisien melalui sistem telepon internal. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kita semua. Terima kasih.